Salihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa durriyatihi wa atsba'ihi wa ahli baitihi summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa dawil hukuki alaina ajmain khususan ila muallifi kitabi al-ikna wa husan muallifi kitabi takrib syabi sujawil muallifi kitabi al-ikna wa husan adati sayyidina ki haji Muhammad Yusuf bin Said wa lahadati sayyidina wa ila ruhi abi wa ummi wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa minal akhbari qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Artinya dan yaitu di antara sebahagian hadis-hadis yang menceritakan keutamaan ilmu. Qauluhu yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yupaqihu fiddin. Artinya siapa orang yang menghendaki Allah bihi dengan orang itu khairon kebaikan yupaqih maka memberikan pemahaman Allah kepada orang itu fiddin dalam bidang agama. Rawa meriwayatkan hu akan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Artinya di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, may yuridillahu bihi khairan yupaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, salah satu tandanya adalah dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Artinya diberikan pengetahuan ilmu agama. Siapa orang yang diberikan pengetahuan ilmu agama oleh Allah berarti sudah dikehendaki untuk menjadi orang yang baik, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga wa qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la ayyahdiyallahu bika, sungguh bermula bahwasanya memberikan petunjuk Allah bika dengan sebab engkau, rajulan kepada seseorang wahidan yang hanya satu orang, khairun laka yaitu lebih baik bagimu, min humurin ni'am daripada hewan-hewan ternak yang berwarna merah. Rawa meriwayatkan kepada hadis itu Sahal an Ibni Mas'ud, Sahal daripada Ibnu Mas'ud.
Dan di antara hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu adalah perkataan Rasul kepada Sayyidina Ali, bahwa Rasul pernah berkata, "Ya Ali, ya, wahai Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan." Sungguh Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau kepada satu orang saja. Kita nih jadi guru ngaji, ya, nggak usah banyak-banyak santrinya, satu orang aja, ya. Kemudian tuh orang yang mendapatkan petunjuk itu santri kita. Satu orang saja itu lebih baik daripada memiliki hewan onta yang berwarna merah. Itu kalau di Arab, onta yang paling mahal itu onta yang berwarna kemerah-merahan. Itu harta yang paling berharga orang Arab di zaman dulu, itu onta yang berwarna merah. Itu kita bisa memberikan petunjuk kepada satu orang, itu lebih baik daripada memiliki banyak onta yang berwarna merah. Nah, kalau sekarang mobil lah, ya, mobil apa aja yang mewah, bisa memberikan petunjuk kepada satu orang lebih baik daripada memiliki kendaraan-kendaraan atau hewan-hewan ternak yang mahal harganya. Satu orang, apalagi kalau banyak. Ini berarti keutamaan ilmu, ya. Hadis diriwayatkan oleh Sahal bin Mas'ud. Sahal an Ibni Mas'ud, diterima dari Ibnu Mas'ud. Wa qauluhu, dan juga perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adama, di mana meninggal siapa anak Adam, in qata'a amaluhu, maka terputuslah pahala amalnya Ibnu Adam, ila min salasin, kecuali dari 3 jalan, shadaqatun jariyatun, yang pertama sodakoh yang mengalirkan pahala, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat bihi dengan ilmu, awaladun solihun yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan anak yang soleh itu lahu kepada Ibnu Adam. Dan juga di antara hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu, kata Nabi, idza matabnu Adam, di mana seorang manusia meninggal dunia, itu terputus pahala amal perbuatannya. Jadi yang terputus itu bukan amalnya, tapi nilai pahalanya. Orang mati masih bisa beramal sebenarnya, cuman amalnya udah nggak bernilai pahala. Contohnya katanya kalau kita uluk salam ziarah ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu ahli kubur menjawab, cuman kita nggak dengar jawabannya, ya, kabur kalau dengar. Kalau orang menjawab salam itu dapat pahala, tapi kalau orang udah meninggal jawab salam juga nggak dapat pahalanya. Ilamin salasin, kecuali simak orang yang sudah meninggal dunia tetap masih bisa dapat pahala dari 3 jalan. Yang pertama shadaqatun jariyah, ya. Jadi dulu waktu masih hidup rajin bersodakoh. Ulama mengatakan sedekah jariyah ini artinya wakaf, ya. Waktu masih hidup pernah mewakafkan tanah ke masjid, pernah mewakafkan tanah ke pesantren. Itu berarti kan amal perbuatannya, ya. Amal perbuatan dia waktu masih hidup. Nah, ini amalnya, pahalanya masih terus mengalir ketika dia sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Nah, ada ilmu. Ilmunya diambil manfaat oleh orang lain, ya.
banyak yang ngaji sama dia, kemudian ilmunya diamalkan. Setelah dia meninggal dunia, itu ilmu itu terus menghasilkan pahala. Yang ketiga, waladun solihun yad'ulah. Ya, dulu waktu masih hidup punya anak, dididik jadi anak yang soleh. Ya. Siapa anak yang soleh? As-solih itu al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadillah. Orang soleh adalah orang yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan melaksanakan kewajibannya kepada sesama manusia. Itu juga berarti hasil usahanya. Ya. Jadi amal kita yang waktu masih hidup yang bisa terus menghasilkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia, wakaf yang pernah kita keluarkan ketika kita masih hidup, ilmu yang pernah kita sebarkan ketika kita masih hidup, anak yang pernah kita didik menjadi anak soleh di waktu kita masih hidup, yad'ulah, kemudian dia bisa mendoakan orang tuanya. Ya. Itu tuh walaupun kita udah meninggal dunia masih bisa menghasilkan pahala. Itu amal kita tiga-tiganya juga ya. Amal kita. Tapi yang dimaksud anak soleh di sini katanya yang penting muslimun, sebab orang soleh mah susah. As-solih fi hajat zaman kal kibritil ahmar. Orang soleh di zaman dulu, ya, ketika ulama mengatakan perkataan ini, itu sudah kal kibritil ahmar, seperti belerang yang berwarna merah. Artinya sulit ada. Orang soleh zaman dulu aja susah adanya, apalagi sampai sekarang. Ya, makanya kata ulama solihun di sini muslimun, yang penting orang Islam, bapaknya muslim, anaknya muslim. Nah, ini anaknya berbuat kebajikan bisa mendatangkan pahala untuk orang tuanya. Kata yad'ulah juga ini nggak usah mendoakan untuk orang tua mah. Walaupun dia tidak mendoakan, tetap nyampe, apalagi kalau ngedoain ya. Wal ahadisu bidzalika kasiratun, hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu itu kasiroh, banyak. Maklumatun, diketahui sudah oleh para orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu agama. Masyhuratun, dan juga masyhur, terkenal, banyak yang mengetahuinya. Wa minal asar, dan yaitu termasuk di antara perkataan para sahabat, an Aliin radhiyallahu taala anhu, yaitu diterima dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Di antara asar sahabat mengenai keutamaan ilmu adalah perkataan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Kapa bil ilmi syarofan ayyud iyahu man la yuhsinuhu wa yaprohu bihi ida nusiba ilaihi. Kapa bil ilmi syarofan cukuplah bahwa ilmu itu sesuatu yang mulia. Jadi kalau ilmu dikatakan sesuatu yang mulia, itu sudah dianggap cukup. Bila apa? Bila ayyud iyahu man la yuhsinuh. Bila ada orang tidak mampu berilmu tapi mengakui punya ilmu. Ini ada orang gak berilmu sebenarnya, tapi mengakui bahwa dia orang yang berilmu. Itu sudah cukup bahwa ilmu itu mulia. Sebab orang tidak punya ilmu pun ngaku punya ilmu. Berarti orang pada pengen punya ilmu ya. Berarti orang pada pengen punya ilmu. Lah, orang pada pengen punya ilmu berarti ilmu itu berharga. Orang yang kagak punya aja ngaku-ngaku ya. Itu. Kemudian wa yaprahu bihi, dan dia gembira dengan adanya ilmu. Walaupun tidak berilmu, tapi dia gembira dengan adanya
ilmu idza nusiba ilaihi, apabila ilmu itu dinisbatkan kepada dirinya. Padahal dia bukan orang alim, tapi dia senang kalau dipanggil orang alim. Itu berarti ilmu sudah termasuk sesuatu yang mulia. Wa kafa bil jahli zaman, dan cukuplah dengan kebodohan apanya, zaman cercaannya. Ayyatabarra'a minhu man huwa fih, berlepas dirinya dari kebodohan itu orang yang padahal berada di dalam kebodohan. Dan termasuk ya ilmu kebodohan itu adalah sesuatu yang hina. Cukup, kata Sayyidina Ali, menunjukkan kebodohan adalah sesuatu yang hina. Orang bodoh pun tidak mau disebut bodoh. Berarti bodoh itu hina, ya. Orang aja kagak ada yang mau ngaku, ya. Ini punya siapa ini? Bukan punya saya. Ini bukan punya saya ini. Berarti orang kagak pada mau. Kalau orang pada kagak mau, berarti bukan barang yang berharga, barang yang hina. Wah, kalau barang mulia banyak yang ngaku, ya. Itu punya saya. Itu punya saya. Itu punya saya. Gitu. Itu berarti mulia. Tapi kalau ogah semua orang, bukan. Saya nggak mau. Nah, orang bodoh aja itu dia berlepas diri dari kebodohan. Kita menuntut ilmu maksudnya apa? Supaya jangan sampai jadi orang yang bodoh. Berarti bodoh itu hina, gitu ya. Kemudian wa an Aliin radhiyallahu taala anhu aidon, dan juga diterima dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu aidon juga. Dan termasuk yang menjelaskan keutamaan ilmu perkataan Sayyidina Ali. Al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Sebab apa? Ilmu menjagamu sementara engkau menjaga harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Sebab apa? Sebab ilmu mah menjaga diri kita, sedangkan harta mah harus kita jaga. Ya. Jadi kalau ilmu mah menjaga diri kita, tapi kalau harta mah ngerjain kita, karena kudu dijaga dan kudu dipelihara. Kita tungguin aja tuh ya. Sebab kalau nggak ditungguin diambil orang. Tapi ilmu mah justru kita aman dengan adanya ilmu, ya. Jadi ilmu itu lebih mulia lebih baik daripada harta. Wal malu tunkisuhun nafaqah, dan harta bisa berkurang dengan sebab diinfakkan. Sementara wal ilmu yazku bil infak, ilmu itu bertambah dengan sebab diinfakkan, diajarkan. Kita punya duit berapa? 100.000, kita kasih sodako 50.000. Sisanya berapa? Tinggal 50.000. Berkurang ilmu mah disodakohkan, diinfakkan, dibelanjain, berkurang. Tapi kalau harta mah berkurang dengan disodakohkan, sementara ilmu mah justru bertambah kalau dikasih orang. Diajarin ilmu bukan berkurang, ya. Makanya pesantren nggak ada yang bangkrut. Kalau selama kiainya masih mau ngajar, nggak ada yang bangkrut. Nggak ada orang bilang begini, ya, tuh pesantren itu kebanyakan santrinya sekarang udah bangkrut, ya. Diambilin terus ilmunya, ya. Nggak ada yang begitu, ya. Justru semakin diajarkan ilmu itu semakin bertambah. Dawim ala darsi fa innal ilma bidarsi irtafa. Terus mengajar, karena dengan mengajar ilmu itu semakin bertambah tinggi, ya. Jadi semakin diberikan kepada orang, ilmu itu semakin bertambah. Tapi harta semakin diberikan kepada orang semakin habis, berkurang. Ya, itulah bedanya ilmu dengan harta. Pas saya mau ngaji, nggak mau nanti habis ilmu saya. Nggak ada yang begitu, ya. Jadi makin bertambah pengertiannya. Wa ani Syafi'i, dan juga diterima dari Imam Syafi'i.
bahwa beliau berkata, man la yuhibbul ilma la khaira fih. Siapa orang yang tidak cinta ilmu, berarti orang itu tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya orang yang tidak cinta ilmu. Maka palayakun bainaka wa bainahu ma'rifah. Jangan ada antara engkau dengan orang yang seperti itu ma'rifatun, kenal. Jadi kalau belum kenal, jangan kenal. Kalau udah kenal, wala sodakotun, jangan jadikan teman dekat. Jadi orang yang tidak cinta ilmu, berarti orang itu tidak ada kebaikannya. Kalau belum kenal, jangan pengen kenal dengan orang yang seperti itu. Kalau memang udah kenal, ya tetangga jangan berteman, ya, karena dia nggak mau ngaji, demen juga nggak demen ilmunya, nggak demen ahli ilmunya, dan nggak demen dengerin ilmu. Ya. Kemudian fa innahu hayatul qulub wa misbahul basair. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati dan lampu bagi mata hati. Hati bisa hidup dengan ilmu dan mata hati bisa bercahaya, bisa terang dengan adanya ilmu. Wa ani Syafi'i aidon, dan juga diterima dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, tolabul ilmi afdolu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah, ya. Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah, ya. Bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah. Ini orang sholat sunnah terus, yang satu lagi mah rajin ngaji. Mana yang lebih baik? Lebih baik orang yang menuntut ilmu daripada rajin ibadah sholat sunnah, ya. Ini waktu duha. Di samping waktu duha ada waktu menuntut ilmu. Gimana kalau bertolak belakang? Aduh, mana belum sholat duha lagi. Ini pengajian udah dimulain. Kalau saya sholat, ngajinya ketinggalan. Tapi kalau saya ngaji, nggak sholat duha. Mana yang lebih baik? Lebih baik ngaji daripada sholat sunnah, ya. Kemudian wa'an ibni Umar, dan juga diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, bahwa Abdullah bin Umar berkata, majlisu fikhin khairun min ibadati sitina sanah. Majlis yang mengajarkan ilmu fikih lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Ibadah 60 tahun masih lebih baik duduk di majlis yang mengajarkan tentang ilmu fikih. Wal asar bidalika, dan perkataan-perkataan sahabat bidalika di dalam menjelaskan keutamaan ilmu kasiratun masyhuratun, yaitu banyak dan masyhur, ya. Jadi perkataan para sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu itu banyak dan terkenal. Kemudian suma'lam, ketahuilah olehmu anna majakarnahu fi fadlil ilmi, akan sesungguhnya apa yang kami menceritakan akan perkara itu, min fi fadlil ilmi, di dalam keutamaan ilmu, innama huwa, yaitu sesungguhnya mazakarnah piman tolabahu muridan bihi, yaitu bagi orang yang menuntut ilmunya, muridan bihi, dia bermaksud dengan ilmunya itu wajhallah, mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu katanya memang mulia, tapi ya, apa yang kami sebutkan bahwa ilmu itu mulia, itu hanya bagi orang yang ketika dia menuntut ilmu, yang dia cari itu adalah keriduan Allah, ya. Tapi kalau nyari ilmunya tujuan duit, ya, tujuan uang, itu nggak dapet, ya. Wah, kalau bukan 5 juta saya nggak bisa. Pakai target, ya. Berapa Pak Ustadz itunya di sini?
Wah, harus 6,5 juta Pak. Kalau kurang dari situ saya nggak bisa datang. Wah, itu udah ada transaksi harta itu. Itu mah nggak dapat keutamaan ilmu. Jadi harus benar-benar mencari keridhaan Allah. Paman arodahu ligordin dunyawiyin, maka siapa orang yang menghendaki ilmu karena ada tujuan duniawi, kamalin seperti harta, auriyasatin atawa seperti supaya jadi pemimpin, aumansobin atawa dapat pangkat, aujahin atawa berwibawa, ausuhrotin atawa supaya terkenal, au nahwi dzalik atawa yang lain-lainnya, fahuwa majmumun, maka orang itu yang tercela ya. Tapi kalau orang menuntut ilmu tujuannya keuntungan duniawi seperti kamalin, ya pengen mendapatkan harta duniawi, auriyasatin atau supaya jadi pemimpin atau jadi ketua atau jadi kepala ya, membidangi sesuatu, au mansobin ya, atau pangkat dan kedudukan, au jahin atau supaya berwibawa serem dilihat orang, au suhrotin atau pengen terkenal, wa nahwi zalik yang lain-lainnya juga, fahuwa majmumun, maka orang itu orang yang tercela walaupun dia membidangi ilmu. Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu harsal akhirati, siapa orang yang tujuannya adalah keuntungan akhirat, najid lahu bi arsi, maka kami akan terus menambahkan keuntungannya itu buat di akhirat. Tapi waman kana yuridu harsa dunya, siapa orang yang tujuannya keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami akan berikan keuntungannya itu di dunia. Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat dia nggak punya bagian apa-apa. Orang yang berilmu demi untuk keuntungan akhirat, maka keuntungan akhiratnya terus bertambah. Tapi nanti adanya di akhirat. Di dunia mah bisa dapat bisa enggak ya. Tapi siapa orang yang maksud tujuannya dengan ilmunya keuntungan dunia, hanya keuntungan dunia, maka dia akan diberikan keuntungan dunia itu ketika dia hidup di dunia. Di akhirat gimana? Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat enggak punya bagian apa-apa, kosong karena udah habis untuk di dunia. Surat Asy-Syura ayat 20. Wa qala, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman yantafi bihi fil akhirati yuridu bihi aradun minad dunya lam yarih raihatal jannah. Siapa orang yang belajar ilmu yantafi bihi fil akhirati, yang orang itu bisa mengambil manfaat dengan keilmuannya itu ya, di akhirat, artinya ilmu agama. Tapi ketika dia mempelajari ilmu itu yuridu bihi aradun minad dunya, tujuannya adalah untuk menghasilkan harta dunia, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium wangi sorga. Berarti kalau tidak bisa mencium wangi sorga, bukan berada di sorga. Sebab katanya wangi sorga dari jarak jauh aja udah kecium. Ini kita bukan di sorga ya, tapi dari jarak jauh bisa kecium tuh wangi sorga. Ya berarti kalau orang nggak bisa mencium wangi sorga, jangankan ada di sorga ya, ini berarti jauh ya, bukan berada di sorga. Ailam yajid rihaha,
orang itu tidak bisa mendapati wanginya sorga. Waqala, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas ajaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat. Ini bukan orang kafir ya, ai minal muslimin, padahal orangnya masih orang muslim, adalah alimun layan tapi ubi ilmihi, orang alim yang tidak mengambil kemanfaatan dengan ilmunya. Ilmunya hanya untuk diberikan kepada orang, sementara dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Orang dia suruh sodakoh, padahal dia nggak pernah sodakoh ya. Orang dia suruh bangun malam, padahal dia nggak pernah bangun malam. Orang dia suruh berjamaah, padahal dia sendiri nggak pernah berjamaah. Itu berarti ilmunya nggak manfaat. Nah itu nanti katanya asyadun nas ajaban, orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat ya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan, orang alim yang tak mengamalkan ilmu akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jadi sebelum penyembah berhala disembah, dia sudah sebelum penyembah berhala disiksa, dia sudah disiksa duluan ya. Sudah disiksa lebih dahulu. Wa fi jamil alim, dan yaitu di dalam mencela orang alim alladzi lam ya'mal bi ilmihi, yang tidak mengamalkan ilmunya, akhbarun kasiratun, begitu banyak hadis-hadis ya. Jadi hadis-hadis yang mencela orang alim yang tidak mengamalkan ilmu itu banyak. Wa fi hajal qadri kifayatun, dan yaitu di dalam ukuran ini kifayatun, ada kecukupan, liman wafaqahullah, kepada orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, hadis-hadis yang menceritakan tentang orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya itu dicela banyak. Itu tadi yang sudah dijelaskan, cukuplah untuk menjelaskan orang alim yang dicela karena tidak mengamalkan ilmu, liman wafaqahullah, bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fiqhu lugotan al fahmu mutlaqon. Kemudian karena kitab ini berisi tentang fikih, terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu fikih ya. Wal fiqhu lugotan al fahmu, fikih itu menurut bahasa yaitu paham. Mutlaqon, secara mutlak. Kama sawabahul Isnawi, seperti pendapat yang sudah dibenarkan oleh Al-Imam Al-Isnawi. Wastilahan, dan fikih menurut istilah. Kama fi Qawaidz Zarkasi, seperti keterangan yang ada di dalam kitab Qawaid Imam Az-Zarkasi. Ma'rifatu ahkamil hawadis, yaitu mengetahui hukum-hukum yang berlaku untuk makhluk, nason, baik secara nas, wastimbaton, atau secara pengambilan hukum ya. Kemudian apa sih yang disebut dengan fikih? Fikih itu menurut bahasa yang penting paham. Mutlak ya, mau paham ilmu agama, mau paham ilmu matematika, mau paham ilmu fisika, mau paham ilmu kimia, yang penting paham, itu namanya fikih ya. Menurut pendapat yang dibenarkan oleh Imam Al-Isnawi. Tapi menurut istilah ya, yang terdapat di dalam kitab Qawaid Imam Az-Zarkasi, yang namanya fikih itu ma'rifatu ahkamil hawadis,
mengetahui hukum-hukum yang berlaku bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluk, dengan manusia. Kalau dengan Allah namanya tauhid ya. Ilmu yang membahas sifat-sifat Allah namanya ilmu tauhid. Tapi kalau ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang berlaku bagi makhluk, itu mah bukan tauhid, tapi ilmunya namanya ilmu fikih. Salat hukumnya apa? Wajib. Puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Minum-minuman keras hukumnya apa? Haram. Itu namanya fikih ya. Baik secara nas langsung dari Al-Quran atau hadis, au istimbaton atau hasil istimbat yang dilakukan oleh para ulama. Beliau mengambil ketetapan hukum dari Al-Quran atau hadis. Itu namanya fikih, baik secara langsung maupun secara istimbat. Istimbat itu artinya diolah dulu ya, belum berbentuk hukum kemudian diolah jadi hukum. Begini contohnya ya. Adakah keterangan di Al-Quran sholat itu wajib? Kalau secara langsung mah nggak ada. Di Al-Quran nggak ada yang ngomongin, "Oi kalian wajib sholat." Nggak ada ya. Yang ada juga cuman akimus sholat. Cuman ntar diolah tuh oleh ulama. Akimus sholat amrun wal amru lil wujub. Akimus sholat itu adalah kalimat perintah, dan kalimat perintah itu menunjukkan kepada wajib. Berarti akimus sholat adalah lil wujub. Berarti akimus sholat menunjukkan wajib sholat, sehingga timbullah hukum tajibus sholat, wajib sholat 5 waktu berdasarkan ayat Al-Quran akimu sholat. Itu yang begitu namanya istimbat. Berdasarkan mazhab siapa ini fikihnya? Ala mazhabi al-imam Syafi'i, berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Ay mazhaba ilahi al-imam Syafi'i, yakni berdasarkan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i minal hukum fil masail, yakni maksud mazhab itu adalah hukum-hukum dalam permasalahan agama. Jadi asalnya mazhab tempat jalan. Pak Haji Wahyudi dari rumahnya ke musola, jalannya ngelewatin mana ini ya, jalan biasa. Itu mazhab namanya, menurut hakikat. Tapi yang dimaksud mazhab di sini adalah hukum-hukum yang diberlakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi seakan-akan itu tempat berjalannya Imam Syafi'i. Jadi hukum-hukum yang diberlakukan oleh Imam Syafi'i itu namanya mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, punya wudu bersentuhan dengan istri batal. Kata Imam Hanafi, tidak, dengan istri tidak batal bersentuhan tangan. Nah, berarti batal wudu ini mazhab Syafi'i, tidak batal wudu ini mazhab Imam Hanafi. Itu namanya mazhab yang seperti itu ya. Wa id zakarul musannifu huna asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu palna tarid ila torbin min ahbarihi tabarukan bihi wallahu alam bisawab. Situ dulu ya. Speaker nggak bawa begitu ya? Speaker nggak bawa begitu ya? Enggak, bukan emang. Enggak diapa-apain juga. Enggak, diketuk dulu baru. Susah, enggak. Walaupun diapain juga enggak. Kenapa begitu ya? Tuh, aku udah digituin tuh. Pertanyaan dari langsung doa kepada guru kita Ustaz Haji Bisa Haji sudah tepat.
kullu syai'in wajilatun bil asal. Itulah maksudnya begini Ustaz, ya supaya ada gunanya. Tuh. Mandal ala khair apa ini? Nyuruh ngaji suruh ngaji. Dia nyaman agak ngaji. Tadi ngomongin ada orang punya ilmu kalau dipakai. Itu kan sebenarnya tahu bahwa ngaji itu dosa buat orang tuanya dan sebagainya. Mau salah ngaji mau udah itu aja dah. Dan tandingannya bayar 1.000 rakaat itu juga kalah ngaji. Nah itu apa faedahnya Ustaz mengenai tadi perkataan mandal al-khair kafa. Dia berhenti sampai dia sendiri nggak melakukan, padahal tadi kan mu'azzabun bil qawli wa bil wa'sa itu dia tolong sedikit. Ya, di satu sisi ada nilai kebaikannya, di satu sisi ada negatifnya gitu. Ya, jadi nanti ya plus gitu, kosong. Ya. Sebab apa yang dia kebaikannya itu nanti bakal hilang lagi oleh kesalahannya gitu. Jadi plus gitu ya. Tutup lubang gali lubang gitu. Dari satu sisi dia betul mandala alal khair kafailihi, tapi dari satu sisi ya dia juga dapat ancaman juga ya, ada positif dan negatifnya gitu. Cuman lagi adalu alal khair kafailihi itu kan hanya tasbih ya. Tasbih sebenarnya lemah ya, lebih kuat fa'ilnya kafailihi yang melakukannya. Tasbih mah lemah gitu. Jadi tetap yang kuat mah ya orang alim itu ya harus mengamalkan ilmunya baru bisa bermanfaat. Ya, ya silakan. Ya silakan. Jadi terus saya udah. Ayo tambahin dikit. Mau nambahin apa? ini masalah tadi amal jariah gitu. Nah itu yang saya dapatkan gitu, kalau dia masih hidup dia punya harta diamalkan gitu. Betul. Kalau seandainya punya harta warisan kan nggak ada niat gitu, terus tapi dilakukan oleh anak-anak warisnya gitu. Iya benar. Itu bagaimana? Ya, tidak ditunjukkan oleh hadis itu. Tadi anaknya ya. Anaknya itu masih termasuk punya inisiatif. Termasuk amal perbuatan dia juga masih. Karena anak yang nggak soleh nggak bakalan begitu. Malah ngabisin. Jadi tetap masih amal dia. Perlu diketahui bahwa ini bukan perbuatan orang lain sebenarnya. Perbuatan dia sendiri ketika masih hidup gitu. Jadi itu masih termasuk anak yang soleh juga. Iya masih amal perbuatan juga. Makanya hadis itu kan dikatakan ijamata ibnu adama in kotoa amaluhu, dari amalnya ya. Jadi hadis ini sama sekali tidak memberikan petunjuk orang lain. Kalau orang lain mah nggak bisa. Amal perbuatannya dulu waktu masih hidup dia punya anak, dia didik jadi anak yang soleh lah, bener. Pas dia meninggal soleh, dapat harta warisan, kata anaknya lah buat babak lah gitu. Iya, jadi masih hadis itu juga. Dapat itu masih. Iya, masih tetap dapat karena itu tetap hasil kerjanya sebenarnya. Walaupun dilakukan oleh anaknya, karena anaknya itu jadi soleh yang hasil dari orang tuanya. Itu. Ya. Kebalikannya anak kan juga limun Pak habis.
Ada yang gitu terus ada. Hah? Ya anaknya jualin sampai habis gitu. Jualin? Iya. Nggak dapet itu. Ya, itu bagian nggak terlalu tua. Ya enggak. Enggak itu ya. Itu pribadi udah ya. Mm-mm. Iya sampai dia punya saudara banyak, dari perempuan dianggap lemah, ini jawabannya muasain gitu. Ya makanya kata Nabi, ya. Ini kalian ini lebih senang harta warisan kalian daripada harta kalian sendiri. Kan begitu kata Nabi ya? Iya. Oh, masa iya ya Rasulullah orang lebih senang harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Ya pasti dia lebih suka hartanya lah. Harta kamu itu bakal jadi harta anak-anakmu, jadi harta ahli warismu itu maksudnya mah. Jadi sepanjang hidupnya tuh dipendem aja tuh harta. Dia nggak pernah pakai sekali. Buat siapa nanti? Buat ahli waris. Ya nggak ada. Kalau ahli warisnya benar ya. Itu. Kalau nggak benar gitu ya. Gitu. Iya itu banyak kejadian itu fakta itu. Benar. Iya. Ya. Anak soleh, gimana kalau misalnya anaknya nggak mau sholat, kalau berbuat maksiat, itu gimana? Melihatnya misalnya dia membuat orang tuanya bisa nggak? Bergantung orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan, tidak pernah melarang, ya masa bodohin aja. Berarti itu hasil kerja orang tuanya. Si anak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau orang tuanya pernah memberikan pendidikan, ya disekolahi, disuruh ngaji, ya emang kagak nurut tuh bocah, gugur kewajiban orang tua. Dia berbuat maksiat, orang tua nggak kena. Jadi si anak itu melakukan kemaksiatan, apakah orang tuanya juga ikut kena sanksi? Ya, ini tergantung sikap orang tua. Maksud saya itu doanya nyampe dari orang tuanya. Siap, anak durhaka. Oh, ya sepanjang dia muslim dapat. Nyampe. Iya, walaupun dia berbuat maksiat. Oleh karena itu, ulama mengatakan solih di sini ai muslimun. Yang penting orang muslim, yang penting jangan beda agama lah gitu. Sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Adapun yad'ullah itu enggak jadi syarat. Ya, jadi yang penting sama-sama muslim. Kata Allah di dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Siapa orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucu mereka sama-sama beriman, maka akan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Berarti bisa itu kumpul ya. Jadi walaupun anaknya berbuat maksiat, tapi ketika dia berbuat kebajikan, ngedoain orang tuanya, malah tetap bisa. Sampai doanya sampai ada manfaatnya, pahala. Itu ya. Sekali lagi izin ditanya, insyaallah ada jawab semua. Ya, Silakan. Mulai nyambung. Ya, silakan. Ini saya menanya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mendoakan orang tua ya, kan kita sebagai perempuan apa lebih baik datang ke makam atau di rumah saja gitu ya. Untuk mendoakan yang lebih bagus. Iya, ziarah bagi perempuan ya. Sebaiknya kalau perempuan mau di rumah katanya. Jadi apalagi kalau kuburan umum ya. Apalagi kalau kuburan umum. Kalau kuburan keluarga mungkin masih ada yang membolehkan gitu. Tapi kalau kuburan umum udah nggak boleh aja. Kalau kuburan keluarga mungkin masih ada pendapat yang memperbolehkan. Ya, yang penting aman dari fitnah gitu kan. Itu Bu ya. Jadi sebaiknya kalau perempuan mah di rumah juga nyampe insyaallah. Sekali gitu kalau hari Jumat. Iya. Mendekatkan bagaimana kalau hari Jumat kita biasakan biasanya ke makam datangnya. Sebelum mengusulkan kita. Itu masih ada yang membolehkan kalau makam keluarga.
Ya, kalau makam umum kan banyak orang-orang yang lain, itu mah nggak boleh ya. Ya sebenarnya kalau perempuan mah nggak ada istilah ziarah gitu. Perempuan mah, cuman katanya Siti Aisyah kan pernah juga berziarah gitu ya. Siti Aisyah itu katanya pernah berziarahi, itu menziarahi ya. Berziarah ya pernah ya. Nah, makanya diperbolehkan kalau makam keluarga itu ada yang membolehkan. Tapi kalau makam umum udah nggak boleh aja dah itu. Asal aman dari fitnah itu juga kalau keluarga, nggak ada orang lain maksudnya. Itu ya Bu ya. Jadi lebih baiknya di rumah. Kita nyambung sana saja. Masih terus enggak? Iya. Nyambung bisa. Benar. Ini kan kadang-kadang kalau biasanya orang kadang-kadang kalau hari raya itu kan bicara makam, bicara kubur itu saja. Betul. Nah, kita punya keluarga, tapi keluarga itu kan makamnya di makam umum. Tapi kadang-kadang istri kan ikut juga gitu. Iya itu jangan. Jangan ya. Jangan ya. Jangan. Kalau di kitab-kitab fikih mah sunnah bagi lelaki, makruh bagi perempuan. Gitu ya. Bahkan kalau ada fitnah bisa jadi haram. Ya. Makam umum. Iya, kalau makam keluarga masih ada yang Kadang-kadang yang dimaksudkan makam umum itu kan dari macam-macam keluarga kan. bukan makam umum kayak dari mana aja tuh. Macam-macam orang gitu ya. Kalau makam keluarga mah biasanya khusus untuk keluarga. Iya maksudnya iya begini Ustaz. Artinya kan yang dimaksud makam umum itu artinya dari keluarga si A si B si C itu kan gitu kan. Apa keluarga yang dimaksud keluarga itu dari keluarga kita aja apa kan? Dari keluarga kita aja. Dari kita keluarga aja. Tapi kan ada kadang-kadang istilahnya yang dikatakan makam itu ada keluarga dari kelompok si A, ada kelompok si B, ada kelompok si C gitu kan. Itu belum termasuk umum itu masih. Belum, masih keluarga kita juga. Iya. Jadi kita udah punya bani ini asal mungkin Ustaz satu gitu kan ya. Atau juga enggak, kadang-kadang kita sudah enggak juga gitu kan ya. Ya kalau makom umum orang luar juga musyabalah. Makom umum musyabalah emang yang disediakan untuk pemakaman siapapun yang penting muslim bisa di situ. Tapi kalau makom keluarga itu tidak disediakan untuk orang lain. Hanya hal-hal yang berkaitan orang-orang yang berkaitan dengan keluarga itu berarti bukan makam umum namanya. Jadi intinya mah walaupun di makam umum atau bukan sekalipun perempuan mah tidak diperkenankan berziarah, lebih baik di rumah gitu. Ngomongin masalah makam, ada yang ngomong bagusan di makam umum daripada makam di keluarga. Jakarta apa alasannya? Alasannya kalau makam umum kita ada aja yang doain ya gitu. Kan kalau akal kubur berarti kan semua kebagian tuh ya. Semua berarti walaupun dia bukan keluarganya gitu, karena dia punya ahli kubur. Nah itu karena semua kebagian dan ini ada dapat itu bener nggak gitu? Ya gitu. Jadi tiap hari ada bayar gitu. Dan makam keluarga ya tak, apalagi keluarganya males nih. Benar. Nggak pernah ingat hari ke kuburan. Ada kan yang begitu? Gimana tuh? Saya kemarin ya itu lagi iseng-iseng ngelihat kitab kayaknya. Terus saya ingat saya punya saudara bapaknya meninggal khusus dia kuburin di depan rumahnya. Iya. Tapi waktu saya baca keterangan itu saya berpikir ternyata lebih baik di kuburan umum daripada diistimewakan begitu. Walaupun diistimewakan kayak gitu juga di depan rumahnya dia bangun kuburan. Dia dikhususkan. Tetap lebih baik di kuburan umum. Karena banyak yang berziarah. Nah, ketika dia berziarahnya Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat atau ahlil kubur fi hajal maqam gitu. Di tempat ini berarti itu dapat, yang lain enggak dapat. Kan kita sunnah kalau kita lewat kuburan itu kan kita ngedoain ya. Ngedoain ahli kubur yang dipendem di situ. Iya, yang ada di sekitar situ. Fi hajal maqam. Di tempat ini. Itu dapat berarti semuanya. Jadi
Nah, yang lain nggak dapat gitu ya. Jadi oleh karena itulah lebih baik di makam umum. Ya, tapi kalau dia punya makam keluarga jangan penuh ya. Iya, memang ada yang bilang gitu. Nggak apa-apa. Kadang-kadang keluarga itu pada lupa diri, jangan nggak pada ziarah gitu. Menurut saya juga lihat-lihat gitu. Ya itu Pak Haji, saya pernah ingat itu sepintas begitu melihat keterangan itu loh. Ternyata lebih baik di makam umum gitu daripada di makam yang khusus gitu, karena doanya lebih banyak di sana itu, banyak yang berziarah. Itu Pak Haji. Iya. Kalau itu ziarah yang buat perempuan, biasa kita ziarah Wali Songo. Ini kan udah Iya. Nah itu bagaimana Kalau ke para wali mah nggak apa-apa. Iya. Beda lagi. Ke para wali mah beda. Iya, nggak apa-apa. Ke wali mah boleh. Kebanyakan dengan perempuan ya kan? Kebanyakan dengan perempuan. Nyewa bis makan. Mulu berarti makan banyak. Belum belanjanya. Itulah. Ya udah, Ada lagi yang ingin bertanya? Alhamdulillah ya. Di mana memang gitu. Makanya ya ngaji itu jelas. Ilmu itu tidak untuk kita. Astagfirullahaladzim warahmatullahi Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu kama